Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang communication culture, bahwa dari komunikasi sendiri itu merupakan pertukaran informasi dan makna. Hal ini kita dapat berkomunikasi dari berbagai konteks yang berbeda, dalam halnya seperti satu sama lain, yaitu komunikasi antar pribadi maupun komunikasi antar budaya maupun komunikasi massa. Dengan demikian, kita perlu memahami tempat komunikasi dalam budaya. Selanjutnya, budaya dalam komunikasi merupakan salah satu gaya hidup yang relatif, khususnya sekelompok orang yang terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, artefak, dan cara berpikir, dan cara berkomunikasi. Kemudian budaya ini juga mencakup semua yang sudah diproduksi dan dikembangkan oleh beberapa anggota, baik dari kelompok sosial, bahasa, cara berpikir, seni, hukum, maupun agama. Dengan demikian, communication culture atau budaya komunikasi merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antar individu yang berlangsung secara terus-menerus. Hal ini kita dapat dikatakan suatu organisasi mereka dapat berkomunikasi dan berkolaborasi yang dengan baik. Dan karena setiap organisasi itu perlu berkomunikasi, sehingga sebagian besar organisasi tersebut memiliki keterampilan dan alat komunikasi. Apalagi di zaman modern ini, kita dapat berkomunikasi dengan baik melalui dari Twitter maupun dari WhatsApp. Kemudian, mengapa budaya penting dalam komunikasi? Nah, dengan adanya komunikasi, kita dapat mensukseskan atau memajukan dengan sekelompok orang dari satu negara yang mungkin tidak bekerja dengan kelompok lainnya dari negara yang berbeda. Hal ini dapat dijadikan sebagai kolaboratif yang kita perlu merangkul keberagamaan budaya yang membuka diri untuk mempelajari pendekatan komunikasi yang berbeda dan membuat penyesuaian di sepanjang jalan. Kemudian, communication culture dari akun Twitter telah menunjukkan bahwa publik mengandalkan Twitter sebagai sumber informasi. Kemudian Twitter juga digunakan oleh berbagai entitas pemerintah. Dengan ini, upaya komunikasi melalui Twitter dapat menunjukkan tingkat interaksi dan keterlibatan yang berbeda. Secara khusus, pengguna retweet atau membalas pengguna lain telah ditemukan menjadi bagian penting dari fokus pembangunan komunikasi organisasi di Twitter. Nah, salah satunya seperti layanan kesehatan yang mencatat bahwa akun Twitter kesehatan dan layanan kemanusiaan dapat terpublis dan lebih cenderung menerima informasi dari situs jejaring sosial daripada media tradisional. Sebagian pendapat dari Moalema dan rekannya itu berpendapat bahwa orang yang menggunakan Twitter untuk mengetahui krisis kesehatan masyarakat dan tindakan pencegahan wabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafiatur Rafiah dengan NIM 19040165050. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang communication culture dari WhatsApp. WhatsApp adalah suatu teknologi yang dikembangkan pada zaman sekarang, sebagian dari kebudayaan media. Texting kultural hadir sebagai dampak dari marketing atau dari maraknya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan WhatsApp secara terus-menerus sebagai salah satu aplikasi pada smartphone yang telah mentransformasi pada interaksi sosial ke kebudayaan. Namun, dalam menginteraksi itu mengekspresikan, biasanya untuk mengekspresikan mengucapkan bela sungkawa sebagai bagian dari perilaku empati.
Secara tradisional, ekspresi belasungkawa ini biasanya sangat terkait dengan tindakan sosial. Namun hadirnya WhatsApp dengan sifat hyper coordination membuat interaksi ini lebih termediasi, bahkan lebih jauh termediatisasi. Ekspresi belasungkawa ini di WhatsApp pada dasarnya tetap dipandang sebagai perilaku empati yang di dalam konteks atau yang lebih jauh, yaitu merupakan manifestasi dari ikatan sosial di antara individu dalam sebuah masyarakat, tetapi mengalami beberapa transformasi di dalam beberapa hal, yaitu pertama, texting kultural yang dihadirkan WhatsApp dengan berbagai fiturnya berpotensi mengubah konteks interaksi sosial menjadi lebih termediasi melalui teks dan gambar yang bersifat digital. Dan hal ini antara lain diperkuat pula dengan pandangan informal bahwa WhatsApp sangat mewakili ekspresi belasungkawa mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, meskipun teknologi memungkinkan konteks anyplace, ekspresi belasungkawa ini melalui WhatsApp yang dihadirkan melalui teks, grafik, atau fitur-fitur lainnya. WhatsApp lainnya ini juga menggambarkan ekspresi yang lebih bersifat kognitif dan efektif, namun tidak psikomotor yang menjadi komponen penting dari perilaku empati. WhatsApp ini juga memperlihatkan bahwa biasanya di WhatsApp kan sekarang ada WhatsApp group, namanya WhatsApp group. Nah, biasanya WhatsApp group ini di kalangan bagi pengguna anak-anak ternyata tidak hanya digunakan untuk sarana menelusur konten-konten YouTube yang menarik, tetapi mereka juga dapat menikmati untuk mengisi waktu luang mereka, dan juga menjadi media untuk penyebaran konten-konten tersebut kepada teman-teman per grupnya yang menjadi anggota WhatsApp group atau biasa disebut WAG. Praktik penyebaran konten-konten YouTube ini juga bertujuan untuk menjalin relasi sosial dengan teman-temannya mereka, untuk bertujuan untuk relasi sosial, terus relasi sosial dengan teman-teman yang ada di dalam grup WA. Juga kehadiran internet dan media sosial WAG ini biasanya menjadi ruang bermain bagi anak-anak di dunia maya, karena sekarang WhatsApp adalah merupakan aplikasi yang sangat populer. Biasanya yang di-share di grup WhatsApp itu yaitu video pendek yang nyaris tidak terbatas jumlahnya dan dapat diakses anak-anak di platform digital seperti YouTube. Adalah salah satu daya tarik digital, daya tarik yang kuat bagi anak-anak yang membuat mereka betah memainkan smartphone hingga berjam-jam setiap harinya, dan sekaligus membagikan video-video tersebut dalam WAG. Di kalangan anak-anak juga mereka dapat mengakses YouTube
dan kemudian membagikannya melalui media sosial seperti WhatsApp. WhatsApp ini adalah salah satu aktivitas yang kerap kali dilakukan anak-anak ketika mengisi waktu luang. Dari hasil kajian yang ditemukan program siswa SD umumnya itu tidak hanya memanfaatkan WAG sebagai sumber konten-konten untuk menyebarkan dan menemukan konten-konten YouTube yang berkaitan dengan tugas-tugas akademik, tetapi juga menjadikan WAG sebagai ruang untuk digital leisure. Sebagai e-generation, siswa SD ini menelusuri bahwa dunia maya ini untuk menemukan konten-konten YouTube yang menarik dan spektakuler, serta cara memainkan game yang kemudian disebarkan dalam WA group atau biasa disebut WAG ke teman-teman mereka. Dan yang kedua, bagi siswa SD, representasi WAG tidak hanya sebagai ruang bertukar pendapat tentang tugas sekolah, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, ruang representasi diri, yang ruang pembangun identitas diri. WAG ini kalangan anak-anak SD merupakan ruang digital heterotopia. Karena pertama, dalam WAG ini mereka bisa memanfaatkannya dengan leluasa sebagai ruang digital bagi penyebaran berbagai macam konten-konten YouTube. Dan yang kedua ini, WAG bagi anak-anak SD sebagai sumber informasi, karena mereka memungkinkan mereka mendapatkan informasi akademis dari konten-konten YouTube yang disebarkan di WhatsApp group. Dan yang ketiga, selain itu WAG juga menjadi ruang digital di mana mereka dapat mengisi waktu luang untuk menikmati video-video YouTube yang dijadikan teman-temannya dalam WAG. Dan yang keempat, dengan menyebarkan dan memanfaatkan dan menikmati konten YouTube dalam WAG tersebut, mereka mendapatkan tiket masuk dalam lingkungan pergaulan, kebanggaan sekaligus pengakuan sosial dari lingkungan digital pergrupnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya hanya menjelaskan. Nanti kita bisa dilanjut dengan lewat diskusi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.